Ada daftar ini, daftar hadirnya nanti. Dicek. Ada hadir, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beginilah Ustadz Abdul Somad, mahasiswa di sini pengen cepat selesai kuliah semua. Ya, makanya salamnya kencang-kencang. Insya Allah nanti kita adik-adik sekalian, hari ini kita bersama orang-orang hebat, ya, dan orang-orang yang bahkan yang hadir saat ini adalah tokoh nasional. Tokoh nasional. Dan internasional. Ada juga tokoh internasional. Nanti dikenalkan oleh Dr. Adi Irfan Jauhari satu persatu. Saya persilakan dokter. Baik, terima kasih. Ini kalau urusan lempar-melempar, Dr. Aris paling bisa. Baik, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat untuk hadir kepada rekan-rekan Islah. Ya. Yang hadir di depan ini sebetulnya hanya sebagian kecil dari seluruh alumni Islah 98 yang gimana kita pernah menimba ilmu di Mesir. Ustaz, jelasin dulu istilah apa, Ustaz? Islah 98. Islah 98 perlu disampaikan dulu supaya kita paham. Ya. Islah 98 itu adalah nama angkatan kita semua. Saat itu sekitar kurang lebih 100 orang. 98 semuanya lulus tes di Kementerian Agama dan berangkat ke Al-Azhar tahun 98 dengan beasiswa. Semuanya dapat menyelesaikan studi, alhamdulillah, dan sudah berkiprah di Indonesia sejak lulusan, sehingga sekarang ini sudah hampir masuk 3 dekade, 28 tahun. Sudah kiprahnya menasional. Yang saya sebut dari yang mana ya? Kalau yang di tengah kayaknya udah nggak ada yang nggak kenal. Yang tengah yang mana, Ustaz? 2, 4. Kalau dibilang yang paling ganteng nanti yang lainnya ganteng semua lah gitu. Jangan dibilang paling ganteng, kayak anak mantan. Yang sebelah kanan lah, saya coba dari yang sebelah kanan. Yang paling sebelah kanan nggak ada yang nggak tahu. Kalau nggak tahu kebangetan. Dr. Hamdi Abdillah. Berdiri dong. Berdiri dong. Ya. Favorit pokoknya. Paling ganteng sekampus. Mohon narasumber yang lain nggak usah ngiri karena beliau di sini ketua STAI. Jadi pasti akan soroknya lebih ramai. Sudah diwanti-wanti tadi, kalau nggak kasih tepuk tangan kurangi nilainya. Sudah terjadi ke CV-nya, beliau angkatan 98 lulus bersama-sama dengan kami. Kiprahnya sudah tidak perlu dilakukan lagi untuk di wilayah Bekasi ini. Yayasannya berdiri sejak tahun 1978. Ya, membawahi pendidikan dari yang dasar sampai ke universitas. Dan insya Allah tahun ini akan membuka pasca sarjana. Ya, yang kedua dari kanan itu ini teman dekatnya, soulmate-nya Dr. Hamdi, Dr. Riza, PhD. Beliau S1 di Al-Azhar, S2-nya di Jerman, S3-nya di Australia. Jadi nanti kalau ada yang minta request menyampaikan dengan bahasa Arab, beliau sudah di luar kepala. Pakai bahasa Inggris di luar kepala. Asal jangan diminta pakai bahasa Tambun, nggak bisa dari Indonesia. Saat ini beliau adalah seorang researcher, peneliti. Kiprahnya juga sudah menasional. Ya, nanti akan disampaikan masing-masing oleh para narasumber. Saya hanya sedikit saja karena waktu. Yang ketiga dari kiri ini juga tokoh nasional. Beliau adalah Ustadz Kiai Hermanto Harun PhD. Beliau dosen UIN Jambi, menjabat sebagai Kaprodi. Kaprodi pasca sarjana di UIN Jambi. Ada mahasiswanya di sini satu orang. Boleh berdiri mahasiswa S3-nya. Dokter Deren adalah mahasiswa S3 sekali. Yang keempat, wah saya nggak usah memperkenalkan. Ada yang nggak kenal? Fadilatul Kiram Ustaz Abdul Somad PhD. Saya tidak perlu menyebutkan lagi siapa beliau karena nanti kalau disebutkan terlalu panjang. Gelarnya panjang. Apanya lagi yang panjang, Ustaz?
Selanjutnya yang ke berapa? 2, 3, 4, kelima. Kelima saya kembalikan ke Ustaz Aris. Iya, terima kasih. Saya tahu Ustadz Adil Irfan udah mulai haus. Biasanya kalau sudah begitu kasih lempar ke saya. Saya akan memperkenalkan yang paling ganteng di sampingnya Ustadz Abdul Somad. Ya, yaitu Ustadz Dr. Awwaluz Zikri. Ya. Beliau ini S1 dari Universitas Al-Azhar, S2 Universitas Al-Azhar, S3 pun Universitas Al-Azhar. Ya. Jadi beliau ini ada 3 orang teman kami, ada 4 atau 5 yang digelari dengan Mapala. Apa itu? Mahasiswa paling lama. Ya, karena 20 tahun di Al-Azhar, tapi sampai S3. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, itu ganteng yang pertama. Ada ganteng yang kedua. Nah, sampingnya lagi yaitu Dr. Bunyamin LC MH. Ya. Ada yang kenal dengan beliau? Saya kenalkan. Ya. Beliau adalah tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, ya. Yang udah mau lulus, kalau mau lulus PNS ya, insya Allah. Nah, enggak, insya Allah aja kan, nggak ada hubungannya saya kan ya. Kemudian di samping Ustadz Bunyamin itu ada Ibu Neni Kurniati LC. Nah, ini biasa-biasa aja, tapi perjalanan beliau luar biasa. Karena biasa di luar, maksudnya di luar negeri. Nah, jadi Ibu Neni ini baru saja pulang dari Arab Saudi karena bertugas di Arab Saudi. Tepuk tangan dulu. Ya. Profesinya Ya, Ustaz. profesinya sebagai seorang diplomat. Tahu kan diplomat? Enggak ya, sudah sama kalau gitu. Ya. Nanti ngobrol banyak. Ini sengaja kita bikin misteri-misteri. Karena kita ini bukan kuliah umum. Ustadz Dr. Hamdi salah kasih judul. Mestinya talk show. Ternyata begitu dicetak muncul kuliah umum. Ya. Nah, yang terakhir ini sudah terkenal ini. Ini namanya Dr. Sari Narulita LCMA. Ya. Beliau ini selain dosen juga seorang psikolog. Kalau ada yang memiliki patah hati, ya jatuh cinta salah alamat, boleh nanti berdiskusi dengan Dr. Sari Narulita LCMA. Nanti bisa kita share nomor WA-nya. Iya, nanti nanti WA-nya itu ke saya dulu. Dari saya nanti baru saya sampaikan ke Ibu Sari. Karena ada uang pendaftaran namanya. Baik, siang ini bukan ceramah biasa. Karena insya Allah ini tidak ada yang ceramah. Karena kalau ceramah satu persatu jam 1 malam baru selesai. Ya, jadi konsepnya kita adalah talk show. Tahu talk? Talk tahu apa artinya talk? Enggak. Bread talk itu loh, bread talk. Merek roti, nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh sebut merek. Sama show. Jadi ada yang ditunjukkan. Nah, dalam kesempatan ini adalah kesempatan buat adik-adik mahasiswa MTS, MA, El-Ghozi untuk bukan bertukar pikiran. Karena saya khawatir kalau bertukar pikiran. Ya, tapi ini berdialog. Ya, berdialog, nanti berikan pertanyaan kepada para presenter yang ada di hadapan adik-adik ini untuk bertukar pengalaman. Ya, siap ya. Jadi siapa yang nanti akan bertanya, kami persilakan ke depan dan langsung akan ditanggapi oleh para narasumber kita. Betul begitu ya? Ya. Atau supaya membuka ice breaking istilahnya. Okay. Kita kasih 1 atau 2 menit lah Ustaz untuk menyampaikan. Kira-kira setuju nggak? Ya, 1 atau 2 menit untuk menyampaikan, kita berikan waktu kepada. Ya, baik. Ya, saya setuju. 1 atau 120 menit. Ya. Salah. 1 atau 2 menit Ustaz. Hotel Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pada tahun 1998, pemerintah Mesir memberi 100 beasiswa untuk anak Indonesia yang tesnya dari Aceh sampai Sulawesi, Makassar. Anak Indonesia yang ikut tes ribuan orang, yang lulus hanya 100 orang.
tapi tidak semuanya berangkat karena krisis moneter. Di antara yang 100 itu, inilah yang hari ini berkumpul di perguruan Al-Ghazi. Jadi adik-adik sekalian, tidak mudah untuk mengumpulkan narasumber-narasumber, sebagiannya di atas, sebagian lagi di bawah. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Nanti kalau terkait masalah hadis, kami akan lempar ke Dr. Ikhwani. Beliau S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Kalau masalah muskolah hadis, ilmu hadis, nanti kami serahkan ke Dr. Luqmanul Hakim, S1, S2, S3 di Al-Azhar. Kalau masalah tafsir, nanti kami serahkan ke Kiai Haji Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati, karena beliau memang spesialis menulis puluhan kitab tafsir dalam bahasa Arab. Nah, jadi nanti moderator akan, maksud saya adik-adik, manfaatkan kesempatan ini. Jangan, karena momen begini susah untuk mengulangnya, untuk mengumpulkan jadwal mereka ini sulit sekali. Nah, jadi apa yang mau ditanyakan nanti sampaikan semua, insya Allah akan kita serahkan ke sahabat-sahabat kita. Saya kira itu sebagai pengantar dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, baru saja ada WhatsApp dari bandara bahwasanya tiketnya Ustadz Abdul Somad katanya dipercepat. Iya, jadi insya Allah beliau akan meninggalkan kita tepat pukul 2 lebih sedikit atau banyak gitu kira-kira ya. Insya Allah. Jadi jangan kecewa maksudnya nanti ketika Ustadz Abdul Somad pergi menangis meraung-raung, tidak ya, tidak perlu ya. Insya Allah nanti tetap dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Maka langsung saja ya Ustadz Adi ya, kita beri kesempatan kepada para penanya dan kami punya door prize buat penanya nih ya. Ini dari Ibu Sari Narulita. Saya kurang tahu isinya apa Dari obat? Dari Ibu Neni. Oh Ibu Neni. Ibu diplomat. Ini sepertinya berarti barang dari luar negeri. Judulnya itu tiket ke Saudi. Bukan. Bahur as-Saudi. Saya pikir tiket ke Saudi ya. Ini. Jadi nanti penanya pertama ya akan diberikan hadiah. Apa namanya tadi? Bahur as-Saudiyah. Pokoknya itulah. Ya, dari luar negeri lah pokoknya. Ada 3 luar negeri. Ini tidak dijual di Indonesia. Ya, karena hanya ada di Saudi tadi. Jadi jualan ini. Ya, silakan Ustaz Adi dipandu. Silakan. Ada yang mau bertanya, angkat tangan mungkin dari sebelah kanan satu, sebelah kiri satu dulu. Yang paling dulu siapa dulu? Ada perempuan ini. Yang pakai kacamata ya? Ya, kacamata. Bisa Oke. bantu panitia ininya apa? Yang mana? Yang putih, yang ini. Ya. Boleh, silakan berdiri, perkenalkan diri dan kita tolong mic-nya. Pertanyaannya singkat, jangan mutar-mutar. Singkat, padat, jelas. Kalau mutar-mutar nanti malah nilainya dikurangi sama Ustadz Aris nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, ini nanya apa aja boleh kan ya, Tad? Boleh nanya apa ya? Kecuali nanya tentang mantan. Bahaya itu. Gini Pak Ustadz, anak saya Ustadz yang mana? semuanya. Ini Ustadz semua. Iya. Sebutkan kepada Ustadz siapa nanti langsung di ya. Ada namanya di belakang. Jadi saya ini kan mau nanya untuk keseluruhan karena semuanya ini kan alumni dari Al-Azhar Kairo. Nah, saya ingin menanya tentang ke situnya gitu loh. Ke arah Al-Azharnya kayak iya, ke arah kuliahnya. Jadi kan gini, anak saya ini kan lulusan Gontor. Dia sedang pengabdian. Nah, tahun besok 2027 selesai pengabdian. Dia ingin melanjut ke pokoknya daerah Timur Tengah kemana aja. Dia pengen insya Allah beasiswa. Sedang pokoknya apa namanya ya? Berjuang gitu ya, ingin mendapatkan beasiswa. Kata saya ingin jurusan apa? Ingin ambil kedokteran. Nah, saya pengen menanyakan bagaimana caranya
Sudah. Iya, Intinya alhamdulillah. bahwa ingin minta dari para narasumber ya kiat-kiatnya bagaimana supaya bisa seperti yang pernah dilalui oleh para narasumber Iya. kuliah di sana, kemudian bagaimana perjuangannya, Betul. usahanya, dan sehingga sampai pada titik sekarang ini. Nah, iya, Sudah betul. ditangkap. Baik, Iya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama kita tampung dulu satu lagi dari sebelah kiri. Sebentar, ini ada yang menulis. Gimana? Ya, pakai kertas ini. Lumayan tulisannya lumayan bagus. Jadi ini saya harus bacanya pelan-pelan. Siap. Ya. Tes. Pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad. Izin pantun dulu Ustadz. Dari Bekasi membawa harapan. Cakep. Ganteng dong, ganteng. Dari Bekasi membawa harapan. Cakep. Menjalin ukhuwah penuh keberkahan. Cakep. Ustadz Abdul Somad, dai alumni Al-Azhar kebanggaan, tetap tegar menghadapi ujian, berdakwah dengan kebijaksanaan. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apa peran alumni Al-Azhar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Waduh, soalnya susah Ustadz. Ini kayak ujian disertasi. Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas ya, bukan. Bukan. Ini ujian disertasi bab 3. Iya. Ya. Ini 2 bab kalau Baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana membangun kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, diplomat, dan lembaga pendidikan agar mampu menjawab persoalan umat? Saya curiga ini pertanyaan bukan dari mahasiswa. Ini kayaknya dari dosen. ini dari dosen ini. Iya, tulisannya juga bagus kayak dokter ini. Ustaz Arif, saya kira cukup 3 Cukup, menit cukup, supaya ya, jadi baik. pertanyaan pertama akan dijawab oleh siapa kira-kira ini? Ustaz Awal Zikri. Zikri. Ah. Bagaimana Oh, kiat-kiat ini ya. kalian pernah Da- pas Ustaz dengan Bunyami, Bunyami. Ustaz Kan Bunyami. beliau di Kementerian Agama. Betul, betul. Kiat-kiat bagaimana bisa sampai dengan saat ini detik ini. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya saya hormati para dewan masyayikh ya. Di antara yang paling kecil ilmunya, yang paling rendah ilmunya saya. Tapi ini takzim kepada Kementerian Agama sehingga mungkin saya dikasih duduk di tempat ini. Izin semua. Pertanyaan tentang beasiswa ke Timur Tengah. Saya pernah diminta Pak Menteri Agama untuk membuat semacam yayasan atau lembaga bagaimana mengarahkan anak-anak kita, adik-adik kita, putra-putra bangsa yang mau keluar negeri. Bukan hanya Timur Tengah, tapi daerah termasuk. Nah, dan alhamdulillah yayasannya itu saya sudah bentuk, alhamdulillah. Nanti bisa konsultasi lagi di situ nanti Bu ya. Yang kedua, update tentang situs-situs Kementerian Agama tentang beasiswa. Ini kan sudah kemarin sudah keluar ya pengumuman-pengumumannya. Ya. Jadi tinggal diupdate aja Bu. Diupdate informasi Kementerian Agama di situs Kementerian Agama tentang beasiswa ke luar negeri. Setelah daftar mungkin nomor tesnya dikasih Pak Ketua Stay Al-Ghazi. Nanti beliau sampaikan ke saya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Bunyamin. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Tadi ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad. Kepada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Saya dulu tinggal di Riau. Jadi tes ke Mesir itu adanya di Medan. Saya dapat info tes ke Medan itu dikirim kawan saya dari Medan pakai pos, pakai surat. Mat, ada tes ke Mesir tapi kau mesti ke Medan. Suratnya sampai hari ini jam 5 sore. Pendaftaran terakhir besok jam 8 pagi. Dari Pekanbaru ke Medan 12 jam.
Saya langsung naik mobil, saya langsung ke Medan. Pagi itu juga saya ikut tes. Sampai saya ke IAIN, saya bilang saya mau daftar Pak. Kata yang jaga tuh, kau dari mana? Aku dari Riau, saya bilang. Ada keluarga kau di sini? Ada, kalau nggak ada kau tidur di rumah saya. Orang yang menerima itu namanya Tohar Bayoangin. Baik orang. Maksud saya 28 tahun yang lalu mencari info itu pakai surat. Saya kirim surat ke kawan saya di Medan. Kalau kau dengar ada info ke Mesir, tolong kasih tahu aku. Sekarang bisanya ada orang nanya gimana ke Mesir. Ini kuajari ya cara mencari. Ini kuajari kalian. Beasiswa ke Mesir tahun 2026. Langsung keluar infonya. KPB PTKI Mesir, Muhammadiyah ada, jalur NU ada. Begitu mudahnya untuk menuliskan. Kalau mau nomor orang juga melalui alumni yang memberangkatkan, hubungi nomor kontak ini. Orang Jambi, tapi dia ngurus semua orang. Tinggalnya di Jakarta. Catat nomornya baik-baik. 0851 4306 5693 0851 4306 5693. Karena kemarin tahun 2025 kemarin terjadi agak kesulitan ngurus visa di kedutaan Mesir di Jakarta karena pertukaran pegawai. Tapi abang ini yang punya nomor nih namanya Bang Sami, laki-laki. Tolong jangan menelpon dia jam 12 malam, marah bininya. Insya Allah dia, kalau ada jalur lain, mana tahu nggak ada kenalan lain, hubungilah ini. Nah, itu cara kalau mau berangkat ke Mesir. Tapi yang paling penting Bu, tanya dulu yang mau berangkat ini anaknya atau ibu. Kalau yang mau berangkat ibu, bagus ibu aja yang berangkat. Kalau kami dulu memang kami yang mau berangkat. Karena kalau anak nggak mau berangkat, ibu berangkatkan juga. Ke sana dia tidak belajar. Buang-buang waktu aja. Nah, itu tekankan dulu yang pertama. Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua. Apa kontribusi alumni Al-Azhar untuk Indonesia Emas 2045? Ada 3 islah. Yang pertama islahut tarbiyah. Islahut tarbiyah itu memperbaiki kualitas pendidikan. Tidak ada kualitas pendidikan yang paling hebat di dunia ini melebihi Al-Azhar. Kalau nggak percaya, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Kalau nggak percaya tanya sama alumni Jerman sama alumni Australia. Cuman Al-Azhar kan? Al-Azhar. Al-Azhar itu menguasai teks, menganalisa teks, menghafal teks. Nah, jadi islahut tarbiyah pertama. Tidak mungkin muridnya berkualitas kalau gurunya kosong. Saya mengajar mata kuliah studi teks tafsir dikasih oleh Profesor Doktor Wakil Rektor. Ustadz, ajar tafsir, kata dia. Apa aja tafsirnya Pak? Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Saya bawalah kitab-kitab itu, masuk di kelas, saya tulis di kelas, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Saya suruh kasih garis sama anak-anak.
Coba kasih baris. Yang betul ngasih baris cuma 3 orang. Suruh ngaji tafsir ke anak yang nggak bisa membedakan mana fa'il, mana maf'ul, mana jar majrur. Saya bilang ini kalau saya teruskan 2 kemungkinan. Kalau tak aku gila, kalian gila. Al-Azhar sudah mengirimkan alumni-alumninya untuk mencerdaskan anak Indonesia dengan islahut tarbiyah. Maka kalau mau memasukkan anak, masukkanlah anak ke lembaga pendidikan yang dipimpin oleh alumni-alumni Al-Azhar, salah satunya Al-Ghazi. Yang kedua, islahul siasah. Karena mau nggak mau orang Islam mesti punya kekuasaan. Berapa APBD yang dipotong untuk bayar listrik yang di samping jalan itu ditentukan oleh siasah. Makanya alumni Al-Azhar itu bersiasah. Salah satu alumni Azhar yang bersiasah TGB sampai ke level gubernur. Tapi yang paling tinggi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sampai jadi presiden buat partai. Alumni Al-Azhar bisa masuk ke berbagai macam partai. Kalau dia setiap baca ayat innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, PDIP. La taqraba hadhihi syajarah, Golkar. Wan najmi idza hawa. Tapi jangan kelahi. Artinya kau duduk di partai apapun, yang penting kalau kau duduk di situ perjuangkan APBD untuk pondok pesantren. Satu santri 250.000 dapat santunan. Kabupaten Kutai Kartanegara. Enggak pusing pondok. Kenapa? Diperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Kiai. Melalui politik. Kalau sanggup mencalonkan diri, maju. Kalau nggak sanggup, jadi penasehat spiritual, sehingga bisa membisiki. Tapi jangan kelahi antara kita. Siapapun yang menang di antara calon ini, kau damping ini, kau damping ini. Yang penting Al-Azhar berada di situ. Mahmaktalafna fil qaul, ittafaqna fil ful. Islahul iktisad. Yang ketiga, islahul dakwah. Selama ini kalau sudah dakwah ini pengajian, tabligh akbar. Al-Azhar tidak begitu. Al-Azhar mulai berkualitas. Pak Bupati, ada pengajian di kantor ini? Ada. Hari apa? Pagi Jumat. Boleh kami MOU? Dia memang jam segini kuat sendiri mic-nya. Boleh kami MOU, Memorandum of Understanding between OIAA dan Pemda? Boleh. Jumat pertama tahsin, Jumat kedua tahfiz, Jumat ketiga tadabbur, Jumat keempat dakwah ammah. Jadi jangan hanya ceramah. Jamaah ini dicerdaskan dengan ngaji. Alumni Al-Azhar ini di setiap kota sudah memegang 3 islah. Islahul tarbiyah, islahul siasah, islahul dakwah. Kalau 3 ini diperbaiki, insya Allah Indonesia akan baik ke depan. Dan ketiga islah ini bergabungnya di dalam islah 98. Allahu a'lam bishawab. Syukran. Masih ada satu lagi, Ustaz. Bagaimana membangun kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, diplomat, dan lembaga pendidikan agar mampu menjawab persoalan umat. Memang kalau udah siang habis makan siang begini emang. Kadang lupa kita pertanyaan selanjutnya. Kalau tuan beli melati jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau
mati, tanda waktu sudah habis. Saya pergi ke kedutaan KBRI Maroko di Rabat. Sampai di KBRI itu saya tengok ada bule, rambutnya biru, rambutnya pirang, matanya biru. Terus dia ngomong ke saya, bonjour, kata dia. Di Maroko nih, bonjour itu artinya selamat pagi. Saya bilang, je ne parle pas français. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Terus dia bahasa Arab, kaifa haluk? Saya heran, kok boleh bisa bahasa Arab? Saya bilang, ana bi khair. Min aina anta? Kau dari mana? Dia bilang, ana min Rusia. Dari Rusia. Kaifa tata'allam al-lughat al-arabiyyah? Ana ata'allamu al-lughat al-arabiyyah fi jami'ati Moskow, syu'batil lughatil arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab di Universitas Moskow, jurusan bahasa Arab. Jadi di Moskow, di kampungnya Vladimir Putin, itu ada jurusan bahasa Arab yang diisi orang yang akan didudukkan di diplomat nanti. Jadi alumni Timur Tengah mengajar bahasa Arab di Universitas Moskow. Jadi jelas alurnya. 5 diplomat di Maroko waktu itu, sama duta besarnya, sama atase-atasenya, satu pun nggak ada yang bisa bahasa Arab. Gimana kita mau berdiplomasi di luar negeri? Kenapa Indonesia ini merdeka? Bung Karno itu semua bahasa dia bisa. Haji Agus Salim ngerokok dia waktu lagi sidang itu. Kata orang Belanda, kenapa merokok Haji Agus Salim? Tidak beradab, kata orang Belanda. Kata dia, isi rokok ini cengkeh sama daun tembakau. Cengkehnya dari timur, tembakaunya dari Delhi, Sumatera. Gara-gara inilah kalian yang beradab datang ke negeri kami yang tak beradab. Tapi ngomong begitu nggak bisa kalau bagaimana terjemah. Jadi harus ada sinkron antara hulu ke hilir. Anak yang masuk ini anak yang paling cerdas. Masukkan dia jurusan bahasa Arab, tapi alumninya nanti ditampung di Kemenlu, dia jadi duta besar. Itulah jadi Neni Kurnianti, calon duta besar, baru dia bisa berdiplomasi. Sekarang orang kalau ditanya kenapa kau ngambil jurusan bahasa Arab, mau menjawab malaikat mungkar nakir, marabbuka, manabiuka. Jadi orang nggak menarik. Jadi mesti jelas alurnya ke depan. Siapa yang memperjuangkannya ini di parlemen? Itulah orang-orang politik tadi, duduk dia parle ngomong, parlemen, orang yang ngomong di parlemen itu. Dia memperjuangkan itu. Anak pondok punya kuota jadi polisi, anak pondok punya kuota jadi deplu, anak pondok punya kuota. Barulah dia sejalan. Ulamanya mencerdaskan umat, umatnya cerdas, memilih orang, bahasanya jalan, ekonominya bangkit, politiknya baik. Dan alumni Al-Azhar berfungsi di situ. Alumni Azhar ini dengan segala link jaringannya. Sekarang ini alumni Al-Azhar ini sampai ke kecamatan. Jadi saya optimis alumni Al-Azhar punya peranan untuk Indonesia emas. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, ya kebetulan rumah dia mati lampu. Tapi Indonesia terang dengan binuril azhar, bibarokatil azhar. Demikian, Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, dan tadi sudah dijawab juga oleh Dr. Bunyamin ya. Baik, kita buka sesi selanjutnya. Kami persilakan. Ya, ini dari yang tadi dia udah ngangkat pertama, kemudian yang kedua itu ya di sudut yang pakai peci hitam. Ya, dipersilakan ini yang pakai. Dibantu mic-nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, karena tema hari ini yaitu profesi dan agama,
bagaimana cara seorang guru yang mengajar selain mapel Islam, tapi bisa tetap mengajarkan moral-moral Islam kepada anak didiknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang itu. Ya, kalau bisa boleh ditujukan kepada ustadz siapa ya? Atau ada ibu-ibu juga 2 orang di situ ya, boleh ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mengajukan pertanyaan khusus untuk Bapak Muhammad Riza Nurdin. Mohon izin Pak Ustadz. Menurut hasil penelitian, apa tantangan terbesar umat Islam Indonesia saat ini dan bagaimana penelitian dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan Islam yang lebih baik? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama sepertinya cocok akan dijawab oleh Dr. Herman Harun. Kami persilakan. Pertanyaannya tadi bagaimana seorang guru meskipun tidak berlatar belakang pendidikan agama Islam ya, tapi juga bisa tetap memberikan nilai-nilai Islam sebagai pendidik intinya ya, pendidik yang menyebarkan nilai Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun, para pembicara yang kami muliakan, kami hormati, dan sahabat-sahabat kami yang kebetulan ada di bawah, mohon izin dalam perspektif kami ini saya ingin menjawab berkaitan dengan juga fungsi Al-Azhar ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan tidak menyimpang. Jadi ibu sekalian, jadi disitulah sebenarnya tujuan Al-Azhar itu ada di dalam sebuah buku ya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, beliau menulis ya di dalam Risalatul Al-Azhar. Jadi di mukaddimah itu beliau menulis tentang ada seorang syekh kemudian ingin tahu bagaimana persiapan muridnya untuk menghadapi masa depannya. Kemudian disuruhlah kemudian murid-muridnya itu kemudian menyiapkan apa yang harus dia siapkan untuk mengisi sebuah kamar, sebuah bilik ya, dan masing-masing mengisinya sesuai dengan masing-masing. Dan kemudian murid itu kemudian berpikir praktis singkat, kemudian mengumpulkan apa yang dia lewati di jalan, itulah yang dia kumpulkan. Karena dia lewat di kebun-kebun, maka dia kumpullah kayu-kayu. Ada lagi murid-murid yang kemudian yang pergi, kemudian dia pikirkan ini kayaknya kamar ini perlu dihias agar dia indah. Maka kemudian murid itu kemudian dia menyiapkan bunga di dalam kamar itu agar dia menjadi indah. Ada lagi kemudian yang menyiapkan karena dia melihat kamar ini gelap, maka dia menyalakan lilin. Dan kata Qaradawi yang terakhir itulah kemudian yang sesuai dengan misi Al-Azhar. Karena Al-Azhar tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan umat. Dan berkaitan dengan itu, tugas fungsi guru adalah bagaimana menyiapkan generasi terbaik. Yang hari ini bagaimana murid itu bukan hanya menjadi objek anggaran. Ya, kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang murid itu hanya menjadi nilai anggaran. Berapa anggaran di sekolah itu tergantung jumlah muridnya. Kemudian itu disusun semuanya berkaitan dengan jumlah anggaran. Dan kemudian begitu juga akhirnya guru tidak lagi berpikir bagaimana menyiapkan generasi terbaiknya. Ya, bagaimana guru mentransformasi ilmu kepada muridnya agar ke depan dia menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan impian umat ini. Dia menjadi munzirul qaum, yunzirul qaumahum iza raja'u ilaihim, agar orang yang kemudian setelah dia menyelesaikan pendidikan di madrasah itu kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan kemudian masyarakatnya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
Kasih aplaus dulu untuk Ustaz para narasumber yang depan ini. Ya. Pertanyaan yang kedua jelas ditujukan kepada Dr. Riza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Karena pertanyaannya tentang penelitian, saya jawab tentang hasil penelitian. Ada penelitian tentang how Islamic countries, yaitu tahun 2013 kalau nggak salah. Artinya seberapa islamikah negara-negara Islam. Jadi itu riset tentang indeks keislaman sebuah negara, dan itu melibatkan 200 lebih negara seluruh dunia. Hasilnya negara yang paling islami kalau menurut hasil riset itu adalah, ada yang tahu? Adalah New Zealand, Selandia Baru. Negara Islam yang menempati peringkat tertinggi itu ada yang tahu? Emang jam segini agak susah mikir. Saya juga susah mikir. Yang negara Uni Emirat Arab itu peringkat ke-45 kalau saya nggak salah. Malaysia sekitar 40-an 50-an. Indonesia 140 kalau nggak salah. Boleh dicek. Nah, poin dari penelitian ini, dia memang tidak melihat soal kesalehan, karena kesalehan itu sulit untuk diukur. Tapi yang dilihat bagaimana Islam itu diterapkan secara substansi. Sebagai contoh misalnya seberapa negara itu betul-betul menghargai hak-hak orang, ya, hak-hak dia sebagai manusia. Akses untuk pendidikan, akses untuk melakukan ibadah. Jadi apapun yang seperti hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi poin yang mau sampaikan, kalau melihat tentang konsep Islamicity Index ini, kalau berdasarkan penelitian, bahwasanya berislam secara mahdah ibadah itu penting, tapi Islam substansi juga perlu diseimbangkan. Mohon maaf misalnya kita rajin sholat, tapi kemudian suka korupsi, suka menganiaya orang lain dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi, dan itu yang membuat nilai Indonesia kurang karena tingkat korupsinya tinggi. Mohon maaf, ya. Jadi itu lebih kurang. Dan ini saya lihat sendiri ketika saya beberapa waktu yang lalu ke Jepang, karena saya kebetulan ada penelitian tentang Jepang. Dan di situ memang anak-anak, walaupun mereka nggak punya agama, atau kalau punya agama yang bukan Muslim, ya, Santo mayoritas. Tapi ketika kecil itu sudah diajarkan karakternya, bagaimana mereka misalnya ke sekolah itu diatur sepatunya, diatur dengan baik. Itu kan belajar menjadi mandiri, bisa teratur. Kemudian bagaimana mereka setelah selesai sekolah itu mereka membersihkan, ya, membersihkan semuanya. Dan ini seperti Piala Dunia, kalau suka nonton Piala Dunia kan itu orang Jepang punya karakter. Setelah nonton bola, sampah-sampah itu dipungut sendiri kan, dipungut kemudian dibersihkan. Jadi panitia yang mungkin bertanggung jawab untuk membersihkan, alhamdulillah diringankan, ya. Nah, kalau di tempat kita habis main bola biasanya pasti ya macam-macam lah. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi yang penting bagaimana, saya pikir ini relevan juga apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tentang tarbiyah, ya. Islah tarbiyah, dan juga oleh Kiai Dr. Herman. Bagaimana sebenarnya pendidikan karakter itu yang menjadi salah satu fondasi penting sehingga kemudian kita bisa menjadi yang lebih maju. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pendidikan berkarakter. Iya. Tapi kalau kita boleh tanya dengan Ustadz Rizan, ya, kan sekarang banyak lulusan luar negeri justru takut pulang ke Indonesia. Iya, setelah menjabat, pulang dari luar negeri menjabat tuh, tiba-tiba malah dipanggil KPK. Menurut Ustadz Riza bagaimana itu, fenomena itu? Agak berat. Apakah Ustadz Riza mau kembali ke luar negeri? Saya begini, kalau saya punya kontribusi moral karena ketika saya S2, saya berasal dari Aceh dan saya dibiayai oleh rakyat Aceh, masyarakat Aceh. Masya Allah. Jadi ketika tamat itu memang punya kontribusi, ingin ada kontribusi untuk masyarakat apapun itu. Jadi walaupun memang kemudian yang menjadi masalah adalah ketika kita masuk ke dalam struktur. Ketika masuk dalam struktur kemudian itu yang tidak sesuai mungkin dengan pola yang ada di luar. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau ditanya apakah pada mau kembali atau mau kabur aja, ya tentu mungkin banyak yang mau kabur. Tapi tentu ada kontribusi atau kewajiban moral bagi kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ngomong-ngomong semalam nonton bola Ustadz Reza? Ya.
Jagoannya udah pulang kandang belum? Jagoannya pulang kandang. Ustaz Aris, sepertinya kalau bicara tentang dunia pendidikan ada satu yang mungkin akan menambahkan. Baik, silakan. Dosen, beliau kayaknya kita perlu dengar juga pendapatnya. Siap. Dan juga Dari perspektif ini ya. Iya, dari perspektif Perempuan. seorang dosen perempuan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu. Oke, kalau bicara tentang materi agama, itu mudah banget dicarinya di internet. Jadi kalau sobat misalkan cuma ketik apa yang dimaksud dengan iman, gampang. Di zaman era digital semua materi gampang kita temukan. Lalu apa gunanya guru? Apa gunanya pendidik? Nah disinilah terjadi sisi-sisi humanis yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya, guru adalah bagaimana membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih mudah dipahami, menjadi lebih humanis. Saya teringat dulu ketika di Mesir, saya diminta oleh Syekh Azhar untuk datang menemui orang Prancis yang masuk Islam. Terus dia bilang tolong kawal keislamannya. Terus saya berdua dengan salah satu teman dan saya nanya apa yang harus dilakukan. Oh saya bilang betul, kalau orang Muslim berarti mandi dulu. Oke. Setelah itu apa? Sholat. Sholatnya gimana? Ya belajar baca Fatihah aja, belajar ayat yang sederhana aja. Artinya saya mencoba menjelaskan. Terus dia nanya, kalau saya mau sholat, tapi saya mau belajarnya sama guide-nya yang kebetulan laki-laki, boleh nggak? Kalau saya bilang karena lagi masa pembelajaran, saya bilang belajar dikit-dikit boleh. Tapi salah satu teman saya, nggak boleh, dikaku, nggak boleh, blok. Pokoknya intinya jadi terlalu keras. Sampai suatu saat kami berdua dipanggil sama Syekh Azhar dan beliau pegang tongkat. Dia nanya, gimana cara kamu ngajarin tentang orang yang baru masuk Islam? Saya jelaskan dikit demi dikit bahwa mereka yang belum tahu harus belajar dengan cara yang humanis, yang sedikit demi sedikit tidak kaku. Udah langsung, berarti kamu bagus. Artinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terkadang teknologi memang menginformasikan ke kita materi-materi yang bagus. Tapi bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menjalaninya, kita butuh guru. Sehingga guru inilah, kitalah nanti yang teman-teman mahasiswa yang akan jadi guru ke depannya. Bagaimana menjelaskannya dengan, oh iya ya, ternyata begini ya. Oh iya ya, ternyata begitu ya. Saya paling gampang misalkan gini, ada yang nanya, saya S1 saya syariah, tapi S2 saya ngambil psikologi. Kenapa? Karena simpel. Orang bayangin syariah itu keras. Ada orang ngomong gini, aduh saya nggak mampu, saya kemarin nggak puasa, soalnya saya sakit, terus saya besok mau bayar fidyah, boleh nggak kira-kira? Kalau orang syariah yang kaku, Anda nggak boleh, Anda harus qadha, nggak boleh fidyah. Tapi saya mencoba menggunakan pendekatan psikologi, saya cuma bilang gini, fidyah ya, iya, berarti kamu yakin nggak sembuh? Oh gitu, jadi tanpa sadar jadi ngajarin, oh kalau Anda yakin bisa sembuh, ya, kalau nggak yakin sembuh, fidyah dong. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang sisi kemanusiaan kita yang bisa menjelaskan. Karena kalau ngeceknya di internet tidak boleh, harus kok. Jadi lagi-lagi apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik dan teman-teman nanti akan menjadi calon pendidik ke depan, kuasai hal yang tidak bisa dikuasai oleh teknologi, yaitu jadilah manusia yang memanusiakan. Terima kasih. Intinya bahwa ada nilai-nilai yang tidak tergantikan, yang selama ini kita eranya shifting. Sekarang kan pintu tol sudah digantikan, tugas orang sudah digantikan. Bahkan dalam analisis kedokteran sekarang sudah banyak pakai AI. Tapi ada hal yang sifatnya soft skill yang dimiliki oleh hanya manusia dari sifat kemanusiaan. Itu yang perlu tetap kita kembangkan, kita gali, kita kuasai. Saya kira itu. Ustadz Aris bagaimana? Masih ada waktu kita? Masih banyak waktu kita. Masih banyak waktu kita. Karena masih ada yang belum menjawab. Ya, jadi harus kita kasih pertanyaan ya. Kami persilakan kepada adik-adik yang ingin bertanya kembali. Ya itu dari mana ya? Dari satu ya. Satu lagi. Sebelah sini.
Ya ini yang satu perempuan ya. Oke itu dulu ya. Yang sebelah kiri yang laki-laki dulu, silakan. Ditujukan kepada siapa langsung saja ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit keluar dari tema. Izin bertanya Ustadz, jika Allah menciptakan setiap manusia untuk beribadah, mengapa Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang pasti binasa? Bagaimana hal ini dipahami dalam konsep keadilan dan kebebasan memilih dalam agama Islam? Sekian, terima kasih. Salam. Pertanyaan pertama. Yang kedua, terdapat satu lagi ya. Ya, pertanyaan kedua, ya, silakan perempuan ini. Ya. Boleh sebutkan namanya ya, jangan malu-malu ya. Sebutkan nama dari kuliah atau dari SMP, SMA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini kesempatan yang langka. Saya bisa menghadiri acara kuliah umum seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilakukan setiap tahun ya Ustaz Hamdi ya. Baik, saya Ika, alumni Al-Ghazi tahun 2025 Ustaz. Yang saya ingin tanyakan tentang integritas guru di era digital ini. Yang saya tanyakan, saat ini profesionalisme guru juga diuji oleh transparansi dunia digital, di mana setiap tindakan guru bisa viral dan dinilai oleh publik. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana pondasi agama dapat membangun inner resilience atau ketahanan batin dari guru sendiri, dan integritas guru dapat tetap konsisten dan berakhlak mulia bukan hanya saat di sekolah atau di depan kamera saja, tetapi dalam ruang privat yang tidak terlihat. Itu Ustadz yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya. Ini susah-susah nih. Ini yang ngajar siapa ini? Siswanya memberi pertanyaan susah-susah. Pertanyaan pertama tadi kalau kami pikir baiknya bisa dijawab oleh pakar tafsir kita ya, yaitu Dr. Afifuddin Dimyati. Ini jauh-jauh dari Jombang, barangkali bisa memberikan penjelasan. Agak susah nih tentang Abu Lahab ini. Saudaranya siapa? Abu Lahab? Abu Jahal. Pertanyaannya gimana? Boleh diulang tadi? Diulangi pertanyaannya boleh? Cerita Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang mati dalam keadaan kafir. Di dalam khazanah tafsir biasanya kafirnya Abu Lahab itu masuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah bab taklifu ma. Itu ditulis oleh Imam Fakhr Razi bahwa Abu Lahab itu sejak awal ketika ayat itu turun itu sudah diprovokasi oleh orang-orang kafir. Hei Abu Lahab, imanlah kamu. Kalau kau beriman, Quran rusak. Hei Abu Lahab, kalau kau beriman, Quran akan hancur. Karena Quran jadi gak benar. Itu diprovokasi oleh teman-teman. Ayo, imanlah, gampangnya begitu ya. Tapi Abu Lahab karena sudah nasnya begitu, tabat yada abi lahabin wa tab, nasnya dia itu kafir. Tetapi kenapa ada pemberian beban kepada Abu Lahab untuk masuk Islam dengan perintah Nabi pendakwah Abu Lahab? Disinilah Imam Al-Razi menemukan sebuah konsep namanya jawazut taklifi ma la yutab, bahwa Allah berwenang membebani seseorang yang tidak sanggup dia beban. Allah membebani Abu Lahab untuk beriman, padahal Abu Lahab tidak
Ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditawarkan oleh Imam Fakhrul Razi. Kira-kira begitu jawabannya. Yang jelas kalau kenapa kok kafir, jawabannya tetap la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanya kenapa Allah begitu. Yang bisa ditanya hanya kita kenapa kita begitu. Mungkin itu sebagai kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati yang telah memberi paparan. Ya, boleh disampaikan beliau itu adalah pakar tafsir, juga pengurus PBNU Khatib ya. Ya, gitu. Khatib PBNU, pengurus besar luar biasa. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya. Baik. Tadi ada sudah pertanyaan sudah selesai semua. Ada satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau ini sudah mau pukul 2, kita memberikan kesempatan terakhir kepada Ustadz Abdul Somad untuk menjawab pertanyaan terakhir, karena mungkin sebentar lagi beliau akan meninggalkan kita ya. Bukan meninggalkan kita ya, maksudnya ada pertemuan lain yang harus pertemuan ya, bukan ya. Kepada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Pertanyaannya tadi apa? Digital tadi apa? Digital. Susah sih tadi soalnya. Ya. Kira-kira begitulah. Kalau kita anggap digital itu sebagai sesuatu yang bid'ah, sebagai sesuatu yang baru yang gak ada di zaman dulu, maka sesungguhnya tulisan juga gak ada. Tulisan itu gak ada. Makanya yang menulis Al-Quran itu Kuttabul Wahyi 40 orang. Jadi gak semua orang nulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ummiyina buta huruf, minhum dia juga buta huruf, enggak bisa nulis. Jadi menulis itu pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang halayak ramai. Makanya dipertentangkan kenapa menerima hadis ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal 256. Baru 256, lalu di mana hadis pada zaman Nabi? Sebagian sahabat memang ada menulis. Contohnya kata Nabi untuk Uli Abi Syah, tuliskan hadis ini untuk Abu Syah. Lalu kemudian ketika Abu Hurairah mengatakan orang mengatakan dia paling banyak hafalan hadis, kata Abu Hurairah, ada yang lagi lebih banyak daripada saya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, li'annahu yaktub wa ana la aktub. Saya hanya mengatakan bahwa menulis secara umum itu bukan sesuatu yang lazim. Menulis itu baru. Asalnya ilmu itu dengan hafalan. Mereka lebih menekankan hafalan baru tulisan. Baru kemudian muncul tulisan. Dari tulisan tanpa pakai bab. Jadi orang menulis, ya dia tulis saja di samping-samping ayat Quran itu, sampai akhirnya bercampurlah mana yang ayat, mana yang bukan ayat. Bagi yang hafal Quran nggak masalah, tapi bagi yang hafal Quran nggak masalah, tapi bagi yang nggak hafal Quran, yang tidak ayat dia sangka ayat. Artinya orang belum punya metode untuk menulis satu bab tersendiri yang enggak ada. Menulis tidak lazim. Menulis dengan satu bab juga tidak sesuatu yang biasa. Saya mau menjelaskan bahwa sesuatu yang datang setelah Nabi Muhammad dari luar, metode yang baru, itu bukan barang haram. Karena menulis itu juga datang dari luar. Menyusun buku dengan cara tematik maudhu'i itu juga datang dari luar. Kenapa umat ini berani memakai itu? Kenapa tidak mengharamkannya? Karena waktu perang Khandaq itu Amr bin Salman Al-Farisi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami punya strategi di Persia untuk menggali parit supaya musuh gak bisa nyebrang? Boleh gak strategi dipakai?" Kata Nabi boleh. Itu menunjukkan bahwa apapun namanya barang luar, padahal itu Persia punya, Persia bukan Islam, boleh memakai barang, metode, cara
ketika kaset masuk, ulama nggak masalah. Dari kaset berubah ke flash ke VCD juga nggak masalah. Dari VCD berubah ke flash disk. Dari flash disk berubah ke sampai satu alat itu sekarang. Satu alat itu sesungguhnya 5 alat zaman dulu. Satu handphone itu sekarang itu 5 alat zaman dulu. Di situ ada TV, di situ ada radio, di situ ada kaset, di situ ada CD, di situ ada pengeras suara. 5 alat yang besar dipres dalam satu alat yang kecil. Nah, jadi menggunakan multimedia dia hukum alat. Alat itu mengikut hukum maksud dari alat itu. Pisau misalnya, pisau sebagai alat. Kalau pisau dipakai untuk motong kambing, pisau dipakai untuk motong kambing, boleh atau nggak boleh? Tengok dulu kambing siapa. Pisau dipakai untuk motong kambing, kambing tidak boleh. Tapi kalau pisau dipakai untuk membunuh diri nggak boleh. Jadi hukum alat itu tergantung tujuannya untuk apa. Ini boleh kali pakai streaming ini untuk apa? Streaming dipakai untuk misalnya kita di Al-Ghazi mengadakan pembacaan kitab khataman Sahih Bukhari. Kita undang Ustaz Luqman Hakim dengan Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Ikhwani menghatamkan Sahih Bukhari. Lalu kami yang nggak bisa datang dari Riau, ya kami pakai streaming. Mudah-mudahan dia mau memenuhi ijazahnya. Ijazah. Jadi kalau ini Arwi Sahih Al-Bukhari ijazatan zaman dulu, Arwi Sahih Al-Bukhari samaan. Nah, mungkin kita Arwi Sahih Al-Bukhari streaming Zoom. Jadi dia sesuatu alat yang baru. Jadi multimedianya tergantung orangnya. Jadi kalau dikatakan ini gara-gara streaming ini anak-anak nggak berkualitas, ya dia alat. Jadi kalau yang ngajar itu guru-guru besar dari Islam ini, metode apapun yang dipakai tetap bergizi karena orangnya memang hebat. Yang nerima juga bisa. Jadi begini, kalau ada orang mengatakan kenapa kualitas alumni pendidikan agama ini jatuh Pak Ustaz, kok nggak kayak dulu kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad bin Hanbal, kayak Imam Nawawi. Jadi output keluaran alumninya itu kita nggak bisa mau masukkan kayu rongsokan lalu keluarnya kayu jati. Kalau mau masuk dari awal memang betul-betul kayu jati, baru keluarnya kursi jati. Jadi cari anak kita yang tercerdas, yang kuat hafalannya, yang hebat, masukkan ke pondok, maka akan lahirlah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Waiti, Imam Al-Ghazali. Ini anak yang nggak lulus SMP negeri dimasukkan pondok, bandel, diusir, lalu bilang pondok radikal, pondok nakal, pondok. Ya salah orang tuanya. Bahasa Inggris itu, Ustaz Riza, bahasa Inggris berapa banyaklah kata bahasa Inggris itu bisa berubah? Enggak, satu kata lah berubah, satu kata. Go itu berapa lah berubah? Go, gas, going, when, gone. 5 kan? Tak. Jadi anak yang nggak lulus dari SMP berarti nggak bisa 5. Padahal kalau dia di pondok, jadi kalau anak nggak bisa 5 itu aja mau disuruh mondok, mati dia. Gila dia. Cari anakmu yang tercerdas, terhebat, masukkan dia ke pondok. Setelah itu ikut tes, maka pulang adalah jadi islah-islah yang hebat. Jadi islah itu contoh model. Contoh model. Nah, jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Hah? Digital. Nah, digital. Digital itu hanya alat saja. Hanya alat saja. Jadi otak manusia ini kayak batu. Batu itu kalau dia memang batu itu kalau merah, ruby
bahasa Arabnya yakut, bahasa Indonesianya merah delima. Kalau dia hijau dia apa? Bukan. Kalau dia samprut, bacan juga. Jadi kalau memang dia batu mahal, dia digosok 2 kali gosok jadi. Tapi kalau batu kerikil, habis gerenda, habis mata. Enggak. Tapi bukan berarti batu kerikil enggak ada gunanya. Bisa juga dia untuk bangunan. Kalau dia agak besar sedikit bisa untuk cobek, untuk pecel lele, bisa. Tapi saya mau mengatakan bahwa jangan terpaku kepada alat. Alat ini hanya alat bantu saja. Nah, tapi dalam Islam kita dikenal dengan istilah liqa, muasarah, sezaman ketemu. Jadi kami ketemu dari pagi tadi sampai siang itu supaya kami yang seangkatan ini bisa langsung mendengarkan hadis-hadis dari sahabat kami, sehingga nanti ketika kami meriwayatkannya ke murid kami, haddatsana ad-doktor Ikhwan wa akhbarana Dr. Luman. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan kepadamu maka katakanlah haddatsana. Tapi kalau kau yang membaca kitab gurumu mengangguk maka katakanlah akhbarana. Jadi tetap ada pertemuan. Tapi enggak semuanya kita bisa. Mungkin awalnya pertama, tapi selanjutnya bisa melalui alat-alat tersebut. Intinya jangan berpedoman kepada alat. Intinya kalau kita menguasai ini alat itu sebagai hanya alat bantu saja. Saya amat sangat mohon maaf. Bukan saya tidak menghormati sahabat